Ben ora ciloko no topola, ben ora salah. Aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja, dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Ojo Dume Series bersama saya Didra Rashid dan Saya Ki Adek. dan kita tentunya masih di tempat yang sama di Kopi Sugeng nih di daerah Menteng nih. Ya. Kopinya enak banget Ki ya tadi. Banget enak. Saya ada 2 gelas ini. 2 gelas ya. 2 gelas. Apa tuh favoritnya Ki Adek di sini? Black coffee biasa. Oh, black coffee ya. Tetap kopi hitam ya dia. Tetap. Nah, kalau kopi yang kayak saya nih kenapa emang? Saya kalau ingin nyoba sesuatu tuh saya mau yang natural aja. Oh. Nggak mau ada campuran atau apa. Campuran atau apa? Paling gula sedikit. Gula sedikit aja ya. Iya. Oke, Ki Adek tentunya sehat banget ya. Alhamdulillah. Bisa kita lihat juga dan selain sehat Ki Adek juga terlihat sangat modis. Karena hari ini pakai shawl dari Louis Vuitton. Kita Iya. lihat. Ini beli di mana Ki waktu itu? Waktu acara SCBD. Ada yang jual. Iya, Fashion Week itu. Fashion Week itu yang Sudirman Citayam itu Jadi ya. ada yang ketinggalan, tak bawa. Bukan beli. Enggak, juga ada yang jual di sana. Nah iya ngomong-ngomong soal itu soalnya aku tertarik banget nih dan banyak banget smart people yang lihat dari TikTok Ki Adek ngomongin itu. Nah, Ternyata lebih jauh bahwa apa gitu. Apa benar gitu kan statement Ki Adek di situ katanya mereka ini yang dari Citayam, Depok dan sekitarannya itu emang orang Jakarta asli. oh iya. Nah itu gimana Ki maksudnya? Jadi sebelum perubahan Jakarta seperti sekarang, seperti di Jalan Sudirman, di Jalan Tamrin, putaran wilayah SCBD, Senayan dan sekitarnya itu ditempati oleh penduduk pribumi asli yang tergusur waktu adanya Asian Games pertama yang diadakan di Indonesia waktu zaman Presiden Insinyur Soekarno. Oh yang GBK dibangun itu ya? Betul, GBK dibangun. Jadi mereka ini ada juga yang berpindah ke wilayah Jakarta dan ada juga yang ke pinggir-pinggir Jakarta. Pinggir-pinggir. Bahkan beberapa tahun yang lalu juga banyak penggusuran di bantaran sungai, ya kan, pelebaran jalan, penggusuran jalan segala macam. Akhirnya mereka juga pindah ke ikut pinggir. Jadi sudah wayahnya anak-anak mereka ini datang lagi ke Jakarta untuk meramaikan ibu kota Jakarta. Mungkin ya dengan melakukan hal-hal positif ya. Itu positif, betul. Seneng-seneng juga, positif juga. Bener, karena ada hal positifnya, hiburan, betul. Iya kan, banyak yang viral juga kan. Banyak yang viral. Iya. Apalagi ketika udah di sosmed kan, mereka tidak hanya menghibur diri sendiri, tapi orang lain juga yang lihat jadi terhibur kan ya Ki ya. Ya. Apalagi Ki Adek juga mengidolakan Bonge ya katanya. Bonge, yang pakai topi. Iya. Keren. Bonge ya Ki ya. Tapi Ki sekilas nih kita terbang sedikit ke era masa lampau Jakarta gitu. Itu kan sekarang ini kejadiannya di Duku Atas ya. Iya. Dulunya apa sih Ki? Apakah Ki Adek udah pernah riset atau pernah terbang gitu ke sana? Jadi itu daerah apa sih? Jadi Duku Atas itu dari mulai abad ke-18 itu memang sudah ramai pendudukan. Jadi memang pusat Betawi itu banyak wilayah Duku Atas. Selain di wilayah Kemayoran, wilayah Tanah Tinggi dan Senen itu Duku Atas juga udah banyak berpenduduk orang Betawi asli, ya kan. Nah, tapi kalau yang di pinggir-pinggir kayak saya misalnya wilayah Tebet, Pasar Minggu dan sekitarnya itu udah banyak campuran Sundanya, banyak bahasanya dulu masih rada-rada Sunda kalau untuk Jakarta pinggir, tapi kalau untuk Jakarta Tengah atau yang dibilang pusatnya Betawi gitu, itu daerah Duku Atas, itu daerah Senen, Kemayoran, Rawabelong gitu. Tapi kalau udah pinggir-pinggir itu udah menggunakan bahasa Sunda. Ada juga yang menggunakan bahasa Betawinya tapi Betawi ngoko, Betawi yang kasar. Betawi ngoko. Iya, Betawi kasar karena kan mereka ada percampuran pernikahan waktu terjadi perang di daerah Sunda Kelapa. Oke. Dan merujuk pada statement dulu kalau nggak salah pernah ada statement bahwa kan kejadian ini semua berulang ya Ki. Betul. Nah, apakah warga Jakarta pada khususnya atau Nusantara pada umumnya punya tradisi atau
apa ya, kesenangan untuk berpakaian dan kayak Fashion Week sekarang gitu. Nah, ini apakah sebuah kejadian yang pengulangan? Tentunya dengan gaya yang berbeda ya. Ya. Dulu tuh sempat ada seperti itu gak sih? Kalau dulu itu waktu kita anggap aja waktu zaman penjajahan ya. Zaman penjajahan itu tidak ada karena dikarenakan satu lembar motif baju aja bisa 1.000 orang yang pakai. Jadi pabrikan itu ngeluarin warna merah misalnya, udah rame-rame warnanya sama. Nggak ada kayak sekarang ada motif kembang-kembang, yang ini, yang itu nggak ada. Itu waktu zaman penjajahan kolonial. Tapi kalau kita tarik lebih lampau lagi, di zaman Kesultanan atau iya di zaman Kesultanan atau di zaman Pajajaran ya, karena DKI itu kan dulu dipegang oleh Pajajaran. Pakuan. Itu sudah ada Mas Indra, apa namanya, Fashion Week seperti itu. Cuman mungkin fashionnya lebih ke tradisional. Mereka apa namanya, masing-masing itu menggunakan adat daerah dan tempatnya yang berbeda-beda. Kayak contoh wilayah daerah utara, yaitu daerah Kerajaan Kelapa atau yang disebut sekarang sebagai Sunda Kelapa. Mereka itu rata-rata yang laki-laki itu pasti bertelanjang dada. Karena mungkin satu iklimnya panas, segala macam. Nah, yang perempuannya itu dia itu mengenakan kerudung. Mengenakan kerudung karena sudah berkolaborasi dengan keturunan Cina dan Arab. Tapi kalau orang pinggirannya yang udah agak ke selatan itu mereka menggunakan baju encim atau baju kebaya lah ya, kebaya, baju encim. Ada juga yang berkonde, yang pakai konde, sasak. Kalau di bagian agak lebih selatan lagi itu mereka biasanya diurai. Kalau bagian selatan, kalau bagian timurnya biasanya dikepang. Di rambut berarti ya. Di rambut. Dan itu ternyata berarti membuktikan bahwa memang kita udah fashion dari dulu ya. Udah nggak kalah kita. Dan itu udah budaya kita. Betul. Sebenarnya kayak ya seperti kayak ini kan padu-padannya ini baju pangsi ya kayak. Pangsi dengan udeng dari Bali. Sunda ini kayak. Topong. Sunda dengan kain SCBD tadi kan. Aku bangga banget sih kita. Semoga lumayan dapat, alhamdulillah. Iya, tapi udah bersih udah saya cuci. Semoga juga teman-teman, adik-adik, saudara-saudara yang melihat fenomena Citayam ini nggak hanya melihat dari satu sisi aja Ki ya. Betul. Mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk ngobrol-ngobrol, ternyata itu ada dari segi sejarah, itu memang darah mereka hadir di situ lebih dulu. Yang saya sarankan mungkin untuk penguasa Pemda DKI ya, terutama Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, mohon dikelola lagi, maksudnya dikelola, dirapikan. Untuk menjadi lebih, ini adalah sebuah pariwisata gitu ya, pariwisata warga DKI. Jadi ditata lagi lebih rapi, biar nggak terlalu semerawut, ya kan. Penontonnya juga enjoy ke sana, nggak banyak copet. Betul. Sampah juga nggak berserakan. Parkir. Saya rasa Pak Anies juga sudah setuju karena saya lihat beliau datang terus sama Gubernur Jawa Barat juga datang. Itu kan tandanya adalah sebuah persetujuan dari para petinggi. Jadi itu saran dari Ki Ade, dan semoga ini tetap menjadi natural lagi ya. Tidak terinterferensi oleh kaum-kaum atau elit-elit yang mencoba mengambil alih. Asal muasalnya kan gini Mas Didra. Begitu transportasi di DKI ini udah sangat lumayan bagus, sudah sangat luar biasa. Jadi yang di pinggir-pinggir kota ini weekend itu kan pingin jalan-jalan dong. Betul. Dia jalan-jalan ingin melihat LRT, MRT, ya kan, keindahan ibu kota Jakarta dengan mereka berkumpul, muda-mudi mungkin bawa pasangan dan teman-temannya. Jadi semoga tetap positif teman-teman yang melakukan kegiatan di sana. Dan Ki Adek mungkin dengan fashion ini mau mencoba ke sana? Saya rencana mau ke sana, cuman selalu bentrok waktu. Aman. Terima kasih Ki Ade untuk penjelasannya dari segi sejarah mengenai Citayam Fashion Week ini, dan semoga teman-teman bisa mengambil yang baik-baiknya dan membuang yang jelek-jelek dari kami. Kalau ada salah-salah kata atau info, mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Ojo Duming Series, dan kita juga ada di TikTok. Jangan lupa untuk mau stitch videonya Ki Ade juga boleh banget.
banyak ada video Natasha juga, ada video saya juga yang dihina-hina. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me.